kita lihat nggak selalu itu triwulan 4 itu lebih rendah, di triwulan 3 itu pernah kejadian di tahun 2021 bahkan di tahun sebelumnya ya beberapa 4 atau 3 tahun yang lalu itu kalau kita lihat di Q3-nya itu bahkan di 2021 itu 7,08. Eh, apa tetapi di Q4-nya kan dia malah naik. Jadi tergantung underlying kejadian ekonomi yang mengakibatkan ekonominya itu bergerak atau tidak. Jadi kalau kita lihat memang betul pertumbuhan ekonomi Q3 ini kan hanya 4,94%. Ini memang lebih rendah dari perkiraan awal yang diperkirakan sebesar 5,1 di Q3. Tetapi penyebabnya ini lebih banyak dari sisi ekspornya, Mbak Saripa. Ya, ekspor kita kan kontraksi minus 4,26. Kenapa ini bisa terjadi 4,26? Kalau kita lihat Cina ini kan mitra dagang utama kita. Ekspor kita ke Cina itu 25 sampai 26%. Kalau di terakhir ini kan 25,13%. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina ini di Q2-nya kan 6,3%. Kemudian di Q3 itu turun 4,9%. Jadi bisa dibayangkan ekspor kita ke Cina itu share-nya 25%. Jadi dengan penurunan ekonomi Cina akibat permasalahan properti di Tiongkok ini, maka terjadi penurunan yang cukup tajam pertumbuhan ekonomi di Q3 di Cina. Nah, implikasinya tentunya ekspor kita juga mengalami penurunan minus 4,26. Memang terjadi penurunan global demand, Mbak Saripa ya. Begitu juga dengan Jepang turun di Q3-nya 1,6 ke 1,4. India Q2-nya 7,8, di Q3-nya 6,5. Padahal negara-negara ini kayak India 8,13% share-nya terhadap ekspor, 7,53 Jepang, share ekspor kita ke Jepang, Cina tadi 25,13. Jadi dampak daripada pelemahan ekonomi global itu memang kita rasakan. Itu dialami oleh semua negara. Itu faktor utamanya kalau kita lihat. Memang kalau kita lihat konsumsinya sedikit turun, Mbak Saripa. Tapi dengan banyaknya nanti saya kemukakan kebijakan apa yang dilakukan. Tetapi dengan akhir tahun yang banyak kegiatan baik yang akan diselenggarakan, ya, Pak Iskandar. Happy New Year ya, Christmas and Happy New Year dan kegiatan lainnya, maka diharapkan konsumsi ini bisa meningkat di atas 5%. Demikian Pak Saripa, saya pikir. Baik. Saya masih akan ke Pak Iskandar, begitu ya. Tadi Anda menyebutkan begitu faktor utamanya untuk di kuartal ketiga ini adalah karena ekspor kita mengalami penurunan. Tapi menurut Anda sendiri begitu ya untuk di kuartal keempat, apakah ini juga akan berlanjut begitu? Dan kalau kita berbicara juga berkaitan dengan daya beli masyarakat, begitu dengan konsumsi masyarakat, tadi dengan Anda menyebutkan ya bahwa di akhir tahun ini nanti akan ada libur yang biasa juga mendrive konsumsi masyarakat. Kemudian kita ketahui juga ada aktivitas politik begitu Pak, kampanye juga akan dilakukan. Apakah ini juga bisa sedikit banyak mengkompensasi begitu ya penurunan di sisi net ekspor jika betul-betul nanti net ekspor ini sendiri juga masih akan mengalami tantangan begitu di kuartal keempat, Pak Iskandar? Jadi saya sangat optimis bahwa tapi memang tidak sepenuhnya bisa kita kompensasi karena kan share ekspor itu kan seperti saya kemukakan tadi 25%. Tetapi setidaknya itu bisa menutup daripada penurunan dari ekspor kita ya. Walaupun memang mungkin tidak sepenuhnya di kisaran 95% menutupnya. Dengan adanya tambahan baru kebijakan pemerintah seperti bansos, penebalan bansos mengenai mitigasi resiko El Nino, kemudian bantuan langsung tunai November Desember yang 2 bulan, Mbak Saripa, kemudian tambahan bantuan beras 1 bulan di Desember,
Kemudian adanya aturan baru terkait dengan pembebasan pajak pertambahan nilai untuk properti yang di bawah 5 miliar, Mbak Sarifah. Dengan adanya lagi pemilu, ya, kemudian peningkatan penyaluran KUR, bahkan ada strategi bank yang menyalurkan KUR weekend penyaluran, gitu ya. Maka itu kemungkinan pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 bisa lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3 tadi. Tentunya dengan event Christmas, Happy New Year yang tentunya kita banyak menyelenggarakan acara-acara.